Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Nadia, NIM saya 11 2023152991. Di sini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi file server. Di sini sudah saya membuat 3 server, yaitu ada server 1, server 2, dan server 3. Nanti ketika server ini akan saya sambungkan, yang mana server 1 ini sebagai web server 1 dan DNS master, dan server 2 ini sebagai web server 2 dan DNS web. Sedangkan server 3 ini digunakan untuk load balancing. Jadi kalau kita ingin menggunakan sistem load balance itu minimal harus ada 3 server, 2 itu server 1 dan server backup, terus dibuat lagi 1 server untuk load balancingnya. Untuk pengertian dari load balancing itu sendiri, sebenarnya itu sistem yang memungkinkan untuk server untuk bisa saling membagi beban kerja. Jadi bila ada ML user yang mengakses server kita, nanti beban kerjanya si server itu akan berkurang karena bebannya sudah dibagi oleh server lain. Nah, yang menjadi untuk pembaginya itu adalah si load balancing ini, si server 3 ini, yang akan membagi traffic servernya untuk ke web server 1 dan web server 2. Dan untuk konsep dari failover itu sendiri, apabila salah satu web server itu mati, nanti layanan dari servernya itu masih bisa nyala atau harus nyala. Makanya ada sistem load balancing dan failover. Oke, langsung saja kita akan mempraktekkan. Yang pertama, kita akan konfigurasi seperti dahulu. Sebagai tambahan, untuk skenario praktek kali ini, pastikan bahwa server 1, server 2 ini sudah memiliki DNS server dan web servernya. Web servernya itu sudah diisikan oleh WordPress. Terus kita akan masuk dulu ke server 1. Kita cek terlebih dahulu. Kita akan cek IP satu-satu. Oke. Untuk IP server 1 adalah 192.168.521/24. Kita coba. Oke. Jadi nanti kita bisa konfigurasi dan tidak ada halangan ya, insya Allah, karena IP sudah disetting dan diimplementasikan ke Ubuntu servernya. Oke, terus kita coba konfigurasi DNS master ya. DNS master itu nanti yang akan jadi nanti waktu server ini mati, nanti masih ada backup lagi di server 2. Jadi layanan DNS servernya masih tetap berjalan walaupun DNS masternya itu mati. Kita pergi ke ITC bin ls. Nah, karena kita sudah membuat DNS servernya, jadi langsung aja. Nah, di sini kita ganti jadi server 1. Lalu ganti server 2 talita.net. Terus ini kita ganti nanti jadi mengarah ke load balancing. Kita menggunakan domain www ya, yang nanti akan dieksekusikan ke server 1 dan server 2.
sini kita tulis server 1 nanti ngarahnya kemana, ke server 1 dengan IP tersebut. Sedangkan server 2 itu mengarahnya ke 192.168.52.2. Nah, settingannya seperti ini ya. Nah, ini .ip. Ini kita ganti juga jadi server 1 .totalita.net. Ini ganti juga server 2 .totalita.net. Nah, kita konfigurasi. Nah, di sini kita ganti ya. Tambahkan sedikit. Jadi kita mengizinkan transfer data ke sini, ke server 2 dengan IP tadi. Oke, kita ketik allow transfer. Nah, ini adalah IP. Oke. Terus kita ke resolve. Ini terus kita ganti agar DNS yang kita buat nanti berjalan. HP kita sendiri ya ini. Coba service bind restart. Oke, tidak ada masalah. Kita coba ya. Kita coba cek DNS yang tadi kita buat. Oke, berarti tadi udah berhasil. Kemudian kita ganti domain yang ada di website kita. Website web server 1. Kita reload, terus kita nah ini kita ganti server 1 .totalita.net. Oke. Untuk konfigurasi server 1 sudah selesai. Kita akan masuk ke konfigurasi server berikutnya. Ini akan berfungsi sebagai DNS dari server 1. Oke, kita cek dulu IP-nya.
Oke, sudah benar ya ini. Kita coba IPA. Oke, sudah terimplementasi dengan baik. Kemudian kita konfigurasi DNS. Langsung saja konfigurasi. Ini tipenya kita ganti jadi slave. Terus kita tambahkan master dari server 1 192.168.521. Oke. Nah terus ini kita hapus saja. Master oke ya sudah. Terus kita ganti Socom, kita ubah lagi web servernya menjadi IP server 2 92.168.52.2 ya, karena ini server 2. Setelah itu kita ganti lagi menjadi terus kita reload apa aja. Kita ganti jadi server 2. Coba lihat DNS kita ya ini. DNS lookup 192.168.52.2. Oke, DNS sudah berjalan dengan baik, jadi DNS live server 2. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi load balance di server 3. Nah, nanti server 3 ini akan membagi traffic web server dari web server 1 dan web server 2. Kita cek dulu IP-nya. Oke. Untuk IP sebenarnya. Oke. Sudah benar ya. Kita IPA. Oke, sudah terimplementasi dengan baik. Kemudian kalau sudah, kita akan menginstal. Nah, ini kan digunakan untuk load balance nanti. Oke. Sebentar ya, kita nunggu dulu. Sudah install. Kita akan konfigurasi proxy-nya. Proxy.config. Nah, lalu kita tambahkan di paling bawah ini. Kita gunakan front
kita cek lagi. Ini web server 1 di server 1 dan di sini web server 2 di server 2. Oke, nggak ada masalah ya. Terus kita konfigurasi, resolve, kita ganti ini DNS master server 1 dan DNS master server 2. Nah, udah bisa. Terus kita akan konfigurasi. Kita ke control panel, terus ke network dan internet, lalu ke network sharing center, change adapter, ethernet, ke properties, menjadi seperti ini. Kita konfigurasi, samakan. Nah, itu muncul DNS servernya yang tadi kita buat tadi. Nah, jadi ketika nanti mati masih ada backup. Nah, oke. Terus kita coba. Kita coba NS lookup 192 atau 68. 52 1. Oke, tidak ada masalah ya. Kemudian untuk load balancing www.totalita.net. Nah ini web server 1. Tapi nanti ketika kita refresh, nah nanti waktu di refresh akan mengakses ke web server 2. Jadi konsep load balancing itu untuk membagi ya. Jadi nanti ada 2 server. Terus kita akan mencoba monitoring dari ini. Kita ketikkan 80/proxy. Nah, kita coba. Nah, nanti akan terlihat monitoring akses dari servernya. Terus juga masuk ke luarnya, grafik dari servernya. Terus kita coba ya uji coba failover. Jadi kalau failover itu konsepnya nanti kalau ada DNS server nanti itu harus tetap berjalan walaupun server utamanya mati, seperti itu. Server utamanya kan kita kita coba langsung aja ya. Kita akan matikan server 1. Matikan. Nah, nanti sini akan merah web servernya. Akan merah. Oke, kita refresh.
merah artinya web server 1 mati. Berarti waktu kita mengakses ini akan diarahkan ke web server 2. Dan layanan DNS nya itu masih tetap nyala walaupun DNS masternya dari server 1 sudah kita matikan, tetapi di sini kita tetap bisa akses. Jadi konsepnya sudah berhasil